Renungkan, ya atau tidak? Makin besar gedung yang kita bangun, buat mereka makin sakit hati. Kalau mereka sakit hati, makin jauh dari Injil. Saya lebih senang bangun poliklinik dan sekolah daripada gedung gereja. Di tengah sekolah, di tengah poliklinik ada ruangan untuk ibadah. Itu lebih baik. Karena masyarakat menikmati kehadiran kita. Membangun toko, lalu di tengahnya ada ruangan untuk kita duduk bersama-sama. Itu lebih bermanfaat daripada gedung gereja saja. Yang jelas orang lain tidak bisa masuk. Supaya kita makin tahu bagaimana kehidupan kita sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan hati Yesus kepada dunia. Yesaya pasal 61. Siapa hamba Tuhan itu? Kita lihat ayat ini. Hamba Tuhan itu ialah Roh Kudus. Engkau sadarkan kami betapa pentingnya hal ini sebagai hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Seorang hamba Tuhan tidak dilihat dia sekolah di mana, gelarnya apa, berapa tahun melayani, berapa banyak jemaat. Seorang hamba Tuhan dilihat siapa yang dia wakili. Seorang hamba Tuhan itu dilihat siapa yang dia wakili. Karena tidak semua hamba Tuhan mewakili Tuhan. Sebagian besar hamba Tuhan mewakili organisasi. Saya pernah ke Tiongkok tahun 82 yang lalu. Waktu masih susah. Tidak ada organisasi gereja di sana. Saya pernah ke Albania. Saya pernah ke Yugoslavia. Saya pernah ke Jerman Timur. Itu negara-negara komunis. Hati saya hancur. Tidak ada organisasi. Tapi ketika saya ketemu dengan orang-orang kudus, saya kagum. Alkitab tidak ada, pendeta tidak ada, gedung gereja tidak ada, alat musik tidak ada. Tapi mereka bertumbuh luar biasa. Maka itu konsep saya tentang gereja beda dengan banyak pendeta di Indonesia. Tahun 81 saya lama di Jerman Timur, saudara. Tahun 84 saya di Yugoslavia. Tahun 82 saya di Tiongkok. 84 saya ada di Yugoslavia, ada di Albania. Saya melihat mereka nggak ada Alkitab, karena nggak boleh. Kalau ibadah bisa di kuburan, bisa di pinggir sungai, bisa di tempat reruntuhan gedung tanpa lampu, tanpa apa-apa. Kalau mereka kebaktian nggak boleh lebih dari 30 menit, cepat-cepat buyar, takut ditangkap. Selama saya bertemu mereka, saya cuma bisa menangis. Betapa enaknya kita di Indonesia ini. Maka itu saya pulang dari negara-negara itu, konsep saya berubah. Saya nggak konsentrasi pada gedung, pada itu enggak. Jiwa-jiwa. Saudara kita di negara-negara itu cari jiwa itu rakus sekali. Tahu kata rakus? Ada orang, itu yang saya nggak pernah ketemu di negara mana. Begitu dengar ada orang sakit, ada orang susah, nggak peduli nih, langsung berangkat, datangin. Dengar ada orang celaka, langsung lari. Nggak pakai doa dulu, tanya dulu, enggak. Langsung mereka nolong. Itu yang saya heran. Hati Yesus ada pada mereka. Orang, pokoknya orang. Begitu dengar ada orang susah, langsung lari. Padahal mereka sendiri susah. Waktu saya di Tiongkok, saudara, maaf ya, tiap pagi harus ngaduk. Saya nggak tahu istilah Sulawesi Selatan, septic tank, sapi tank itu. Karena kotoran orang itu pupuk untuk mereka. Saudara, saya lihat itu kol, selada, wortel, terus lobak. Ini gede, saudara. Pupuknya itu tadi. Saya harus nimba dengan mereka, masukkan ke tempayan-tempayan, didorong pakai kereta, dibagi-bagi. Susah sekali. Saya dapat kupon, warnanya beda-beda. Untuk kalau biru itu kupon untuk dapat daging. Kalau hijau itu kupon dapat minyak. Hijau muda itu kupon untuk dapat garam. Nggak ada yang jual. Semua diatur oleh pemerintah. Saya nggak pernah ketemu ada negara yang orang gilanya sebanyak Tiongkok. Orang gila banyak sekali. Tapi bukan gila marah. Gila diam saja. 3 provinsi saya kunjungi waktu itu. Kenapa kok banyak orang gila? Ternyata itu brainwashing, cuci otaknya komunis. Sampai orang itu dibuat lupa namanya sendiri. Kalau dia duduk dari pagi lupa ngajak berdiri, ya berak situ, kencing situ, diam saja. Kasihan saudara. Tapi anak-anak Tuhan beda.
kerja sambil nyanyi, sukacita. Itu Injil dinyatakan. Banyak orang tertarik karena mereka tahu sama-sama susah. Kenapa kamu beda? Nggak pernah ada rapat-rapat gereja, nggak ada gereja, nggak pernah. Sudah kok saya ingat, waktu saya pulang dari negara-negara itu, saya tuh berkata, Tuhan, kalau saya ini orang kaya punya duit banyak, saya bawa itu pendeta satu-satu tuh ke sana. Saya belajar apa itu gereja. Firman Tuhan nyata. Jadi hamba Tuhan itu yang penting roh siapa yang ada di atasnya. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Kata mengurapi, jangan saudara bayangkan, wah punya kuasa, doakan orang geblak. Bukan itu kata urapan. Kata urapan menurut 1 Yohanes 2:27, pengajarannya kuat. Banyak karismatik Pentakosta salah menerjemahkan urapan. Banyak salah. Urapan itu bukan bicara kuasa yang bisa buat orang gemeter, buat orang jatuh. Tidak. Lagi sekali, satu-satunya tulisan tentang urapan, apa itu urapan? 1 Yohanes 2:27 itu bicara pengajaran. Jadi yang penting sebagai hamba Tuhan, siapa yang kita wakili? Katakan amin. Kalau kita mewakili Yesus dengan rohnya yang ada pada kita. Mengapa? Dengarkan ini. Sebagai hamba Tuhan, kita ini berurusan dengan penguasa-penguasa udara atau dengan benda-benda, dengan pemerintahan, dengan aturan, dengan apa? Cepat jawab. Dengan apa urusan kita ini? Sebab kita dipanggil untuk merebut yang dimiliki mereka. Maaf ya, surat sinode yang kita bawa ke tempat manapun kita pelayanan, itu nggak akan ditakuti setan di daerah itu. Loh ya atau tidak? Cepat jawab, ini penting. Saudara mau bawa surat yang sampai setebal 1 meter, misalnya ribuan lembar, setan nggak pernah takut dengan surat ini. Kalau kita datang ke satu tempat yang kita hadapi penguasa roh di daerah itu, langsung mereka akan hadapi kita. Kamu datang dengan nama siapa? Kamu datang dengan mewakili siapa? Kamu datang dengan otoritasnya siapa? Kalau mereka tahu roh Yahweh Tuhan ada pada kita, setan itu akan mikir kalau mengganggu kita. Sama seperti misalnya ada orang-orang Bugis misalnya disandra, disiksa di Malaysia. Wah, orang Bugis di Makassar marah, datang ke sana. Pemerintah Malaysia bingung, kamu datang atas nama siapa? Orang Bugis ditolak. Tapi kalau orang Bugis yang sama dengan otoritas istana di Jakarta, ada cap resmi pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Malaysia menerima tidak utusan ini? Harus. Karena siapa yang diwakili? Ini yang kita harus pikir. Maka itu kegagalan hamba Tuhan bukan karena kurang uang, kurang besar gedungnya. Tidak. Kegagalan rekan-rekan kita di tempat-tempat pelayanan itu pada bagian ini. Siapa yang dia wakili? Roh siapa yang ada di dalam dia? Kalau roh Yahweh Tuhan ada di dalam kita, setan manapun akan mikir kalau ganggu kita. Sebab dia tahu siapa yang kita wakili. Kita diutus oleh siapa? Surat sinode hanya sampai ke Departemen Agama. Titik. Malaikat saja nggak sempat baca. Maaf kalau saya pakai kata ini. Maka itu saudara, kita harus belajar seperti Yesus. Dia ada di luar sistem. Karena dia mau cari manusia. Sistem Yahudi, ahli Taurat waktu itu kejam. Mereka pilih-pilih manusia. Season berikut saya akan segera berhenti di bagian ini. Jadi saya akan bagi 3 dalam season ini. Siapa yang dilayani oleh orang-orang Farisi ahli Taurat? Kita akan tahu bedanya. Jadi pada season ini kesimpulannya, hamba Tuhan tidak ditentukan gelarnya, lulusan soal kitab mana, pengalamannya tidak. Hamba Tuhan ditentukan siapa yang kita wakili dalam otoritas, siapa yang kita bawa di dalam pelayanan. Karena di situ urusannya dengan roh-roh jahat di udara. Jangan lupakan bagian itu. Tuhan memberkati saudara semua untuk bagian ini. Amin.